Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan kehormatan menerima Golden Visa secara simbolis dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Jokowi tersebut berjumpa dengan Sintayong saat menghadiri acara peluncuran Golden Visa yang digagas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada hari ini, Kamis 25 Juli 2024. Ya, perlu diketahui Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 mengenai visa dan juga izin tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2023 yang lalu menjadi landasan pemberlakuan kebijakan Golden Visa. Klasifikasi visa ini diperuntukkan orang asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi negara. Salah satunya adalah penanaman modal baik korporasi maupun perorangan. Golden Visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun dalam rangka mendukung perekonomian nasional, ujar Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim pada Sabtu 2 September 2023. Penyerang Timnas Indonesia Rafael Strijk bak bermain futsal ketika membela ADO Den Haag dalam uji coba melawan Zulte Waregem. Rafael Strijk bermain sebagai starter untuk ADO Den Haag sebelum ditarik keluar pada menit ke-75 buat memberikan kesempatan kepada Jules Ideho. Namun 8 menit berselang, pelatih ADO Den Haag Darich Kaleze kembali memasukkan Rafael Strijk dan anehnya untuk menggantikan Jules Ideho. Dari 12 pergantian yang dilakukan oleh Kaleze sewaktu ADO Den Haag kalah 0-1 dari Zulte Waregem di Sportpark van Zegen, Berghamstede pada Rabu 24 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat itu, hanya Rafael Strijk yang bermain, diganti, dan tampil lagi. Sementara itu ADO telah menjalani 3 latih tanding dalam pramusim, namun 2 di antaranya berakhir dengan kekalahan. Rafael Strijk dan kawan-kawan juga takluk 1-2 dari Patro Esten pada 20 Juli 2024. Jadwal semifinal ASEAN Cup U19 2024 menguntungkan Indonesia dan merugikan Malaysia serta Thailand dari grup C. Perebutan juara grup C digelar pada Kamis 25 Juli 2024 antara Malaysia melawan Thailand. Baik Malaysia maupun Thailand menghadapi jalan terjal ketika sampai semifinal dan kemudian final. Penjadwalan ASEAN Cup U19 sebagaimana ASEAN Cup U16 yang lalu merugikan partisipan dari grup C. Musababnya, utusan grup C hanya mempunyai jeda 1 hari antara laga terakhir fase grup dan partai semifinal. Australia sedikit diuntungkan dengan jeda 2 hari dari laga terakhir grup B. Pihak paling diuntungkan yaitu tuan rumah Indonesia yang punya masa rehat 3 hari dari partai terakhir fase grup. Ya, ini merupakan konsekuensi negara lain dengan enggan menjadi tuan rumah turnamen junior AFF. Indonesia yang senantiasa available untuk menjamu 10 negara Asia Tenggara plus Australia mendapatkan kemewahan drawing enak. Anak buah Indra Safri juga terhindar dari Australia, tidak seperti Timnas U16 yang gagal memanfaatkan masa lebih panjang melawan Kangguru Muda di ASEAN Cup U16 2024 kemarin. Sementara itu kini menjadi tugas Indra Safri untuk memanfaatkan masa recovery lebih panjang ini agar berbuah tiket ke final. Laga Timnas Malaysia U19 versus Thailand U19 yang merupakan matchday pamungkas grup C Piala AFF U19 2024 digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Kamis 25 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Laga ini penting bagi kedua tim untuk mengetahui siapa lawan mereka di semifinal Piala AFF U19 2024. Setelah melewati 2 laga di grup C, posisi puncak ditempati Timnas Malaysia U19 dengan 6 angka. Menyusul di posisi kedua ada Thailand U19 juga dengan 6 angka. Sementara itu merujuk kepada bagian yang ada, juara grup C akan menantang juara grup A, yakni Timnas Indonesia U19. Sementara itu runner-up grup C akan bersua juara grup B yakni Timnas Australia U19. Timnas U19 Indonesia melaju ke babak semifinal Piala AFF U19 2024 setelah menjadi juara grup A. Apakah performa tim asuhan Indra Safri ini sudah menjanjikan? Ya, sebanyak 14 gol dicetak oleh Iqbal Gwijangge dan juga kawan-kawan dengan 2 kali kebobolan. Ini memperlihatkan daya dobrak pemain terbilang tajam, sedangkan sisi pertahanan kukuh. Namun, kebobolan 2 kali jadi catatan. 2 gol Timor Leste menunjukkan ada sisi lemah yang harus diperbaiki oleh Indra Safri. Jika tidak, ini akan jadi titik rapuh dalam laga semifinal nanti. Kabar baiknya, mau bertemu dengan Malaysia atau Thailand, Indonesia tak akan gentar.
Ini karena pemain Indonesia U19 sudah terbiasa melawan tim-tim yang kualitasnya jauh lebih baik. Satu hal lainnya, Indra Safri punya program pelatihan yang matang. Indra memang dikenal sebagai pelatih yang lihai mengatur performa pemain agar puncaknya di final. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong unjuk kekuatan Timnas Indonesia jelang lawan Timnas Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup C. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang sulit. Tetapi Sinteyong pantang gentar. Pasalnya Sinteyong pernah membawa Timnas Indonesia U23 mengalahkan Australia U23. Dan hasil manis itu didapatkan Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024. Jika sombong kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong, harus dievaluasi dengan hati-hati. Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tim Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik. Antara Korea dan Indonesia, tinggi rata-rata pemain Indonesia sekitar 3 cm lebih tinggi. Jelas Sinteyong. Ya, meskipun tak gentar, Sinteyong tak memasang target tinggi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menargetkan Timnas Indonesia finish di posisi 4 besar dalam klasemen akhir grup C. Federasi Sepak Bola China atau CFA telah menetapkan Guangdong Youth Football Stadium Guangdong Shandong sebagai kandang untuk melawan Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. China bakal menghadapi Timnas Indonesia pada matchday keempat grup C ronde ketiga. Laga tersebut bakal digelar pada 15 Oktober 2024. Guangdong Youth Football Stadium terpilih untuk menjadi markas China saat jumpa Timnas Indonesia setelah mengungguli 9 wilayah lainnya. Sementara itu, Timnas Indonesia dipastikan harus melalui perjalanan yang melelahkan. Pasalnya, Timnas Indonesia datang ke Guangdong usai melakukan laga tandang lawan Bahrain, yakni pada tanggal 10 Oktober 2024. Berdasarkan pantauan di aplikasi penerbangan, perjalanan Timnas Indonesia dari Bahrain ke Guangdong membutuhkan waktu 16 jam dan juga transit di 2 bandara. Selain itu, Timnas Indonesia harus siap dengan suhu dingin di kota Qingdao. Pasalnya, suhu terendah di Qingdao pada bulan Oktober 2024 berada di angka 12 derajat Celcius. Update terkini kondisi Welber Jardim usai mengalami cedera pada laga terakhir Grup A ASEAN Cup U19 2024 saat jumpa Timor Leste, Selasa 23 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ya, pemain Sao Paulo itu tampak mengalami cedera pada penghujung laga. Cedera yang dialaminya tampak cukup serius. Pasalnya Welber Jardim harus menggunakan kursi roda saat meninggalkan stadion yang berada di kawasan Benowo itu. Fisioterapis Timnas U19 Indonesia yakni Asep Aziz mengungkapkan bahwa kondisi pemain 17 tahun tersebut masih dalam pantauan intensif tim dokter Timnas Indonesia. Untuk itu, ia belum bisa memastikan tingkat keseriusan cedera dari pemainnya tersebut. Namun di sisi lain, Welber Jardim pun buka suara usai mengalami cedera. Ya, pemain Sao Paulo itu mengaku kondisinya telah membaik dari cedera yang dialaminya. Halo Sobat Garuda, saya baik-baik saja. Ayo ke semifinal, ujar Welber Jardim, sumber akun TikTok resmi milik Timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari Timnas Malaysia. Kiprah skuad Harimau Malaya selepas era Tan Cheng Ho dan juga awal era Kim Panggon difilmkan. Film yang mengisahkan tentang Timnas Malaysia itu diberikan judul Harimau Malaya The Untold Journey, dan film itu disutradarai oleh Aflin Sauki. Dilansir dari Sukans, film Harimau Malaya The Untold Journey ini berisi 4 bagian. Pada bagian pertama akan ditampilkan perspektif dari Fam. Kemudian di bagian kedua ada sudut pandang dari para pelatih. Di bagian ketiga Timnas Malaysia yang tentu saja dimainkan oleh para aktor. Pada bagian keempat atau terakhir, film ini akan bercerita mengenai kiprah Timnas Malaysia yang lolos ke Piala Asia 2023. Dan itu adalah kali pertama Harimau Malaya lolos ke turnamen itu tanpa menjadi tuan rumah. Kemudian dalam trailer film tersebut ada sesuatu yang menarik. Kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 4-1 atas Timnas Malaysia di Piala AFF 2020 ditampilkan. Saat itu Timnas Indonesia memang tampil hebat dan Piala AFF 2020 juga menjadi turnamen debut bagi Sinteyong. Vietnam gagal melaju ke semifinal Piala AFF U19 2024. The Golden Star Warriors lagi-lagi apes tahun ini. Vietnam U19 tengah berjuang di Piala AFF U19 2024 dan juga hasilnya anak asuh Wan Hian Ping tersingkir.
Vietnam memang menang atas Laos. Nguyen Huang Anh dan kawan-kawan memang mengatasi lawannya dengan skor 4-1. Hasil itu membuat Vietnam mengemas 4 poin di grup B, usai sebelumnya ditahan Myanmar 1-1 dan juga disikat Australia 2-6. Raihan itu tak cukup meloloskan ke babak selanjutnya. Alhasil Vietnam tersingkir dari Piala AFF U19 2024. Hasil ini menambah derita sepak bola Vietnam sepanjang tahun 2024. Ya, tahun ini Vietnam gagal total di semua ajang. Sejak awal 2024, tim senior Vietnam langsung babak belur di Piala Asia 2024, usai kandas di fase grup. Kemudian, Vietnam U23 mengikuti jejaknya dengan gagal di Piala Asia U23. Lalu, tim senior Vietnam juga gagal lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan selanjutnya akan ada Piala AFF Senior akhir tahun ini. Lalu apakah Vietnam bakal apes lagi? Ya, kita tunggu saja. Timnas Indonesia U19 berlatih adu penalti jelang semifinal Piala AFF U19 2024. Dan hal tersebut dibocorkan bek Garuda Nusantara Kadek Ariel. Kadek Ariel mengatakan timnya langsung bersiap usai mengatasi Timor Leste U19 di laga terakhir fase grup. Pemain Bali United itu mengatakan Garuda Nusantara akan menyiapkan skema khusus jika pemenang laga semifinal harus ditentukan lewat penalti. Di sisi lain, Indra Safri mengatakan tidak mempermasalahkan siapapun lawan di semifinal nanti. Pelatih asal Sumatera Barat itu menegaskan Garuda Nusantara harus mempersiapkan diri. Siapapun itu nanti, apakah kalau nggak salah kita harus berhadapan dengan juara grup C? Apakah itu nanti Thailand atau Malaysia? Kita siap-siap saja, tegas Indra Safri. MLS All-Star dikalahkan MX All-Star di pertandingan bertabur bintang antara Liga Amerika Serikat versus Liga Meksiko, yakni pada Kamis 25 Juli 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Bermain di Lower.com Field, Ohio, Amerika Serikat, tim yang juga diperkuat oleh Martin Paes itu kalah dengan skor telak 1-4. Pada babak pertama, calon kiper timnas Indonesia itu masih dicadangkan. Martin Paes baru dipercaya bermain di menit ke-66 ketika skor sudah 1-2 untuk keunggulan MX All-Star. Sayangnya, Paes justru membuat MLS All-Star kebobolan 2 gol hingga akhirnya MLS All-Star kalah dengan skor 1-4. 2 menit setelah bermain, Paes justru kebobolan. Lalu pada menit ke-69, gawang Martin Paes kembali dibobol. Skor 4-1 bertahan sampai laga berakhir. Dan Liga MX All-Star sukses mengalahkan Martin Paes dan juga kawan-kawan. Martin Paes, kiper berbakat yang kini berstatus sebagai warga negara Indonesia ini, tengah berjuang keras untuk mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Meskipun sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak April 2024 yang lalu, perjalanan Martin Paes menuju skuad Garuda ternyata tak semulus yang dibayangkan. Dukungan besar dari masyarakat Indonesia semakin memotivasi Martin Paes. Ia merasa terhormat dan juga terharu dengan sambutan hangat yang diterimanya. Ketika saya pergi ke Indonesia, saya merasa kewalahan dengan dukungan yang luar biasa, ujar Martin Paes, sumber MLS Soccer, Rabu kemarin. Dengan kemampuan dan pengalamannya, Martin Paes diyakini mampu menjadi sosok penting di bawah mister gawang timnas Indonesia. Ia pun optimis bisa membantu skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan Piala Dunia yang akan datang dan kualifikasinya, saya yakin saya bisa memainkan peran besar dalam hal itu, kata Martin Paes. Jika saya akan memainkan pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya bersama Indonesia, ini akan menjadi luar biasa, tutupnya. Calon penyerang timnas Indonesia Maurizmo Hinoke promosi ke tim senior FC Dordrecht. Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru FC Dordrecht di akun Instagramnya @FC_DordrechtHTNL. Maurizmo Hinoke dipanggil Indra Safri untuk membela timnas Indonesia U19 di Thailand Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis pada awal Juni 2024. Saat itu Maurizmo Hinoke dipanggil untuk menjalani trial bersama skuad Garuda Nusantara. Kelar Thailand Cup 2024, Maurizmo Hinoke bersama 2 pemain lain yakni Dion Mark dan juga Tim Kaypens segera menjalani proses naturalisasi. Mereka ditargetkan dan juga diharapkan bisa dapat ambil bagian saat timnas Indonesia U19 mentas di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Yakni pada 25-29 September 2024. Ya, jika proses naturalisasinya rampung sebelum September 2024, ada peluang Maurizmo Hinoke dipanggil memperkuat timnas Indonesia senior saat bersua Arab Saudi dan juga Australia. Sekarang menarik menanti kiprah Maurizmo Hinoke bersama FC Dordrecht. Jika tampil apik di masa pramusim,
Peluang Maurice Mohinoke membela FC Dordrecht di Liga 2 Belanda 2024-25 terbuka lebar. Pelatih timnas U19 Australia Trevor Morgan mengaku puas dengan performa anak-anak asuhnya dalam 3 laga di fase grup ASEAN Cup U19 2024. Australia mengakhiri perjalanan mereka di grup B ASEAN Cup U19 2024 dengan kemenangan atas Myanmar. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Medin Mehmeti, yakni pada menit ke-34. Sekeros juga sukses melesatkan total 13 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Mengomentari 3 pertandingan yang dilakoni oleh timnya di fase grup ASEAN Cup U19 2024, Trevor Morgan mengaku puas. Pelatih berusia 67 tahun itu menegaskan bahwa timnya datang ke Indonesia untuk belajar. Lebih lanjut, Trevor mengaku dirinya akan memperbaiki beberapa hal yang menurutnya bisa dilakukan dengan lebih baik. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.